Keputusan manajemen Chelsea memecat Enzo Maresca terasa seperti kejutan pahit yang penuh tanda tanya. Meskipun sudah mempersembahkan 2 trofi bergengsi, pelatih asal Italia ini dipaksa angkat kaki setelah hubungan internalnya dengan para petinggi klub mencapai titik nadir. Alasannya sederhana, karena Maresca tidak bisa dikendalikan. Publik Stamford Bridge pun terbelah mempertanyakan logika di balik pemutusan proyek jangka panjang yang awalnya digembar-gemborkan. Mereka khawatir The Blues akan kembali ke setelan pabrik karena adanya kutukan memecat pelatih kontribusi. Cetak Gol coba merangkum bagaimana satu keputusan konyol manajemen membuat Chelsea tampil inkonsisten sebagai berikut. Suksesnya akal-akalan Maresca akibat keserakahan manajemen. Ambisi Enzo Maresca seketika membumbung tinggi sebelum memulai perjalanan bersama Chelsea. Pelatih Italia ini menargetkan The Blues bisa meraih gelar juara Premier League di akhir musim nanti. Target besar tersebut sebenarnya bisa diemban dan dijalankan oleh Maresca. Sebab di bawah tangan dinginnya Chelsea sukses memborong 2 trofi yang paling dinantikan. Adalah Liga Konferensi Eropa dan juga Piala Dunia antar klub yang berhasil diraih sebelum awal musim. 2 trofi ini menjadi pelepas dahaga setelah 4 musim lamanya The Blues kehilangan arah. Melihat kesuksesan tersebut, John Terry menaruh rasa percaya diri tinggi kepada Maresca. Sang legenda mengatakan Chelsea menjadi penantang utama Arsenal dalam perburuan gelar. Saya pikir hanya ada satu tim yang akan menjadi penantang Arsenal dalam perburuan gelar juara. Saya pikir Chelsea. Tim ini akan membuat tim asuhan Arteta kesulitan, kata John Terry. Ambisi serupa juga diusung oleh legenda The Blues lainnya, yakni Gianfranco Zola. Dia optimis Chelsea bakal bisa menyalip Arsenal dan menjadi kampiun juara di akhir musim nanti. Memang sulit memenangkan Premier League, tapi saya yakin Chelsea bisa melawannya. Saya terkesan dengan Maresca membangun identitas yang kaya dan jelas. Namun nyatanya identitas yang dibangun Maresca nggak sejalan dengan yang diinginkan manajemen. Maresca menginginkan skuad Chelsea diisi pemain muda berkualitas. Dan benar saja, Maresca mengambil pemain muda yang punya track record mumpuni. Jorel Hato, Estevao, hingga Marc Guiu masing-masing punya kontribusi hebat bersama klubnya. Sebut saja Jorel Hato yang memecahkan banyak rekor bersama Ajax Amsterdam. Di usia 18 tahun, dia sudah memainkan 31 pertandingan dengan kontribusi 2 gol dan 6 assist. Manajemen nampaknya tidak melihat hal tersebut sebagai sebuah pencapaian bagus. Todd Boehly selaku pemilik malah terus meminta Maresca untuk terus belanja pemain tanpa henti. Jangan berhenti belanja, kami punya target Chelsea harus regenerasi skuad agar masa depan terjamin, kata Boehly. Bukannya mendapatkan berkah, ambisi Boehly malah membawa petaka besar. Skuad Chelsea seketika gemuk dengan jumlahnya yang mencapai 43 pemain. Maresca pusing bukan kepala karena Boehly juga menuntut semua pemain untuk diberikan kesempatan tampil. Hebatnya Maresca juga bisa mengatasi masalah tersebut dengan prinsip rotasi. Pelatih berkepala botak ini nggak punya komposisi starting lineup tetap di setiap pertandingannya. Buktinya dalam 20 pertandingan terakhir, Maresca sudah melakukan setidaknya 16 pergantian starter dan 90 pergantian pemain dari bangku cadangan. Selain masalah skuad gemuk, rotasi tersebut digunakan Maresca untuk mengatasi badai cedera. Sang juru taktik nggak ingin memaksakan pemain yang baru pulih untuk tampil. Hasilnya cukup positif di mana perkembangan cedera Reece James berlangsung cukup cepat. Bahkan Chelsea menjadi salah satu tim Premier League dengan tingkat kebugaran cukup baik. Keputusan kontroversi tiba-tiba pecat Maresca secara sadis. Kebijakan rotasi dari Maresca tidak serta-merta bisa diterima semua pihak. Wayne Rooney menilai Maresca telah menghilangkan harmonisasi skuad Chelsea.
Para pemain ingin tampil, mereka ingin membangun hubungan. Jika Anda terus-terusan mengubah susunan pemain, para pemain tidak akan senang. Saya pikir itu akan menjadi bumerang untuk mereka. Namun Maresca bukan orang yang mudah terpengaruh dengan kritikan yang disampaikan Rooney. Ex-pelatih Leicester City ini menegaskan dia akan tetap merotasi pemain dan menganggapnya itulah kunci sukses. Sepak bola sekarang berbeda dibandingkan dulu, baik dari segi fisik maupun intensitas. Tentu kami ingin memberi mereka waktu istirahat, tapi itu sulit dilakukan sekarang. Kami kehilangan banyak pemain dan kami mencoba berbagai formasi, kata Maresca. Sebenarnya rotasi Maresca tidak terlalu memberikan dampak yang buruk. Buktinya The Blues masih bersaing di papan atas klasemen Premier League bersama Liverpool dan Manchester United. Hanya saja performa Chelsea memang tidak konsisten dan terus mengalami pasang surut. Dari 3 pertandingan terakhir saja, pasukan Singa London tidak pernah meraih kemenangan. Manajemen pun tiba-tiba melakukan rapat darurat di akhir Desember yang lalu. Tanpa berlama-lama, Chelsea mengumumkan untuk mengakhiri kerjasama dengan Enzo Maresca. Mari kita ulas kronologi di balik pemecatan Maresca dari kursi kepelatihan. Renggangnya hubungan manajemen dan Maresca dimulai dari Chelsea yang hanya menang 2 kali dalam 1 bulan. Disinilah manajemen mulai tidak percaya dengan keberadaan Maresca. Ditambah lagi sang juru taktik dinilai telah mengkhianati kontrak jangka panjang bersama Chelsea. Maresca secara diam-diam menjalin komunikasi dengan Manchester City yang sedang mencari suksesor Pep Guardiola. Usut punya usut, sang juru taktik dikabarkan sudah tidak merasa nyaman. Sebab manajemen terus mendorong untuk memainkan pemain tertentu dalam starting lineup. Sebagai tanda protes, Maresca enggan menggunakan atribut resmi Chelsea saat sesi latihan. Intervensi yang diberikan manajemen mendapatkan kritikan langsung dari Pat Nevin. Ex pemain Chelsea ini sampai-sampai mencap The Blues sebagai klub dengan manajemen terburuk. Pasalnya, manajemen mendapatkan pelatih yang tidak bisa dikendalikan. Chelsea butuh seseorang yang mau membeli metodologi mereka. Cara lain menyebutnya adalah Anda butuh boneka, seseorang yang melakukan persis apa yang diperintahkan dari atas. Nevin juga memperingatkan Chelsea yang sedang dirumorkan mengambil Liam Rowe Senior. Sebuah keputusan liar jika Chelsea mengambil Liam Rowe Senior. Dia belum ada pengalaman. Membawa seseorang tanpa pengalaman adalah risiko yang sangat besar. Dia pastinya akan mudah dimanipulasi, tambah Nevin. Tampilanmu makin kece kalau beli sepatu sneakers dari Keeping. Sekarang lagi turun harga, buruan cek linknya sekarang. Kutukan setelah memecat pelatih kontribusi. Kamu juga jangan lupakan Chelsea yang punya kutukan setelah memecat pelatih berkontribusi secara sadis. Mari kita melihat ke belakang bagaimana manajemen memecat Thomas Tuchel. Sejak kepergian pelatih Jerman ini, Chelsea sedang terjebak dalam kutukan yang abadi. The Blues seolah kehilangan identitasnya sebagai klub raksasa yang ditakuti di level Eropa. Setiap pelatih yang datang nasibnya selalu serupa, yakni dipecat saat sedang membangun fondasi tim. Statistik menunjukkan Chelsea tidak pernah juara Liga Champions atau bahkan bersaing di papan atas sejak Tuchel pergi. Hanya Maresca yang sedikit membawa harapan mengantarkan Chelsea kembali bermain di Liga Champions. Dengan terus memecat pelatih dengan performa bagus, Chelsea pasti akan mengalami penurunan. Kutukan ini akan terus menghantui selama pemilik klub masih mengedepankan ego sendiri. Tanda-tanda kehancuran Chelsea sudah terlihat dari peluang mereka di Liga Champions. The Blues saat ini terjerembab di papan bawah Liga Champions dan punya potensi tidak lolos. Belum lagi laga berat menanti Chelsea di sejumlah pertandingan penting, termasuk babak semifinal Carabao Cup melawan Arsenal di pertengahan bulan ini. Flash sale awal tahun, paket 3 piece celana kolor wanita dan pria bisa kamu dapetin dengan harga murah. Cek linknya sebagai berikut. Itulah ulasan bagaimana satu keputusan manajemen bisa membuat Chelsea tampil inkonsisten. Bagaimana pendapatmu? Akankah kutukan kembali akan menghantui Chelsea? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.